Smart Business. Small listeners, sekarang kerennya pelaku bisnis ya, udah mulai aware tentang brand, pentingnya membangun, menjaga brand, terkhusus brand image. Karena apa yang dilihat customer yang pertama adalah brand image-nya ya, apakah produk ini berkualitas, bagus, mempresent value-value yang kita pegang. Dan pastinya ini jadi tantangan juga untuk pelaku brand untuk bisa membangunnya dengan baik. Lantas seperti apa insight-insight atau kiat-kiatnya? Kita akan berbincang bersama dengan founder dari BioAqua, ada Rianto Cheng alias Ko Ayung. Hai Ko Ayung. Hai. Sharing lagi. Sharing lagi ya. Siap. Kita akan bahas tentang brand image. Ini menjadi fokus banyak pelaku bisnis, mulai dari yang kecil-kecil UMKM sampai dengan brand-brand besar, semuanya fokus untuk membuat image yang sangat sempurna gitu ya dari brand masing-masing seperti Betul itu. Banget. Gimana persaingan terkait brand sendiri, pembangunan brand image ini kok persaingan di ya? industrinya? Yang paling pertama, susah nyari brand ambassador yang pas. Karena semua biasanya sudah terisi dan terlock gitu kan. Ya, rebut-rebutan juga ya Pak ya? Iya, rebut-rebutan. Ya itu salah satu yang penting dari brand image itu ya kita harus punya satu sosok nih siapa yang mewakili, yang merepresent kita punya brand gitu kan. Dan yang kedua, kita sebenarnya the brand image itu ya balik lagi ke kita punya produk. Kita mau gimana menarasikan brand kita sebagai apa dan positioningnya di mana gitu sih. Dan kita juga punya kan yang namanya community untuk brand image kita. Nah, yang sekarang kita lagi galakin yang sempat saya mention tadi, BioAqua 2.0. Kita BioAqua Revolution karena 4 itu ulang tahun BioAqua yang keempat baru bulan kemarin. Jadi kita ada hashtag BioAqua Revolution yang kita transparan dalam membuat satu produk. Kita melibatkan kita punya community dan juga customer untuk menentukan kita punya ingredient itu semua isinya apa aja gitu kan, berapa persen kandungannya dan harganya di modalnya kita berapa, untuk dijual harga berapa. Kita akan open ke community kita dan semua. Tapi nggak banyak loh kok pelaku bisnis yang berani ya buka-bukaan terang-terangan gitu ya ke customer, sehingga nanti ternyata untung perusahaan ini sekian gitu ya. Kenapa kok Ayung sendiri dan BioAqua memilih untuk melakukan itu, untuk memperkuat brand image yang seperti apa sebenarnya Pak? Sekarang kan banyak banget nih brand-brand yang katanya harganya cuma berapa, dijualnya harga selangit gitu kan. Ya walaupun itu sah-sah saja menurut saya sih kan itu balik lagi ke brandingan dari brandnya tersebut. Ya kan, ketika orang mau beli, ya itu sudah menjadi menjadi pilihannya si customer kan. Bener nggak? Kalau nggak cocok kan udah tinggal nggak usah dibeli lagi, bener nggak? Tinggal cari lagi yang lain. Tetapi kalau udah dibeli dan dia merasa cocok, pasti dia akan repeat gitu loh. Dan apalagi kalau dengan adanya kita transparansi, kita udah tahu ini brand untungnya nggak gede-gede amat lah, masih worth it gitu kan. Dan sebetulnya harga BioAqua juga udah affordable ya kita bilang kan. Dengan produk yang seperti BioAqua ya saya rasa itu masih terjangkau gitu kan. Gitu. Dan pastinya dalam proses membangun brand image ini kan bukan proses yang cepat ya kok ya. Ini butuh proses yang panjang dan konsistensi seperti itu. Apa yang menjadi kunci-kunci yang penting juga ya untuk mungkin pelaku brand yang mendengarkan, baik yang dari yang kecil banget ya sampai dengan yang besar, untuk bisa memperkuat brand image tersebut. Dan akhirnya kalau misalnya kita ngomong satu brand itu, orang tuh langsung pop up, ternyata brand yang ini ya gitu. Ya sebenarnya yang paling pertama kita harus menjaga trust-nya customer kita. Makanya seperti yang pegangan saya itu ya kejujurannya itu kan. Ya kita harus menjaga trust customer kita tuh. Jangan sampai udah mereka kayak terhianati lah atau kecewa yang pada akhirnya mereka udah nggak mau pakai lagi produk kita. Untuk membangun brand image itu sebenarnya nggak gampang banget gitu. Ya kita harus yang tadi disebut juga, kita harus konsisten, kita harus menunjukkan kita brand yang jujur seperti apa. Banyak banget ya kalau secara teknis itu kita mau brainstorming kita brand itu seperti gimana. Nah, hopefully untungnya juga kita juga punya untuk menjaga kepercayaan masyarakat kita. Ya kita berani garansi
untuk punya produk kita dengan adanya Bio Aqua Protection itu yang kasih asuransi dengan kalau customer kita itu membeli produk kita, ya mereka ada jaminannya gitu. Dan nggak hanya jaminan kecelakaan, jaminan kesehatan ya kok ya, tapi wajah. Iya betul, ini inovasi yang menarik gitu. Apalagi sekarang kan memang zamannya ya, semua orang itu pengen jadi influencer kok. Betul. Semua orang itu pengennya orang tahu gue pakai brand apa gitu ya, gue pakai apa gitu. Nah ini menjadi tantangan juga nggak untuk menjaga brand image, karena kan kita nggak tahu ya, kita nggak bisa kontrol nih orang-orang akan memberi respon apa terhadap produk-produk kita kok. Tantangan kah? Sebenarnya tantangan banyak nih. Satu tantangan yang buat saya ya untuk mentransfer memposisikan brand image kita di Indonesia itu, kita punya masyarakat itu FOMO. Iya latah saya bilang. Ketika satu bilang ini bagus, semuanya kesana. Bilang jelek, pindah lagi. Ini jelek-jelekin brand ini. Sebenarnya itu balik lagi, kita harus seleksi sendiri ya. Kita harus lihat sendiri, kita pakai itu brand. Jangan hanya katanya gitu kan. Tetapi sebenarnya ya di industri ini kan industri udah gede banget. Kita harus lihat juga kalau kita menjudge brand ini jelek, padahal kita nggak tahu jelek atau enggaknya, kita harus mikirin juga di dalam itu banyak orang yang di dalamnya gitu kan. Kasihan kan kalau kita menjadikan brand orang tentunya nggak seperti itu gitu loh ya. Jadi kadang-kadang struggle juga sebenarnya kalau ngelihat seperti itu kan ya. Kalau saya orang yang berpikiran positif, saya nggak ngejudge brand ini jelek gitu. Ya kalau memang kita salah, kita jelek, ya kita harus berani untuk memperbaiki diri. Ya seperti itu. Dan juga kalau ngomongin tentang brand image, mungkin ya sekarang kan orang ngerasa harus bikin brand itu uang harus keluar banyak kok, bakar duit di berbagai macam sosial media, bayar influencer dan lain sebagainya. Ini jalan yang tepat nggak sih kok? Mungkin ini nggak hanya beauty industry ya, tapi ke bisnis-bisnis lain juga kayaknya fenomenanya juga cukup kuat terkait dengan hal ini. Ya makanya sekarang yang besar itu pasti dia yang menang sekarang, yang punya modal gede. Dia pasti kuat gitu, karena dia bisa membeli semuanya kan. Nah yang kasihan ini yang UMKM, yang kecil-kecil. Bagaimana mereka mau berjuang untuk menaikkan brandnya mereka, gitu loh. Kalau semuanya sudah harus menggunakan uang yang segitu besar, mereka dari mana? Ya, tapi di satu sisi brand image itu penting. Mau branding mahal. Nah, ya kita harus tadi bikin produk yang bagus dulu deh. Walaupun nggak bisa gembar-gembor di sosial media atau pasang AdSense yang banyak-banyak, ya kita harus gerilya. Mau nggak mau ke toko satu, ke toko yang lain, kita jualan sales lah ibaratnya. Memang di platform yang berbeda. Atau offline-nya Indonesia luas sekali. Ya kan? Ada yang mainnya reseller, ada yang punya toko-toko kecil atau toko besar. Ya itu masih banyak peluang kok sebenarnya. Tapi kalau dari ini kita mengambil case dari Bio Aqua ya. Kalau Bio Aqua sendiri memilih untuk apa nih kok? Untuk ke online kah atau justru ke offline kok? Dua-duanya kita ada. Dua-duanya justru ya. Ada. Harus balance, seimbang karena nggak bisanya salah satu. Kalau online itu sebenarnya kayak roller coaster. Ketika kita prediksi ya kok. Kita punya budget lebih bisa naik, kapan turun lagi. Ya. Kalau lebih memang stabil itu biasanya di offline. Di offline ke toko-toko kosmetik ya. Iya. Dan di sana juga kita harus posisikan brand kita, harus punya brandingan, nggak hanya etalase, ya ada gambarnya, ada iklannya juga gitu. Kalau orang nggak tahu, betul. Apalagi produk kita dengan skala yang banyak ya, dan harus ambil satu posisi kita mau di mana. Posisi. Sebenarnya kayak Bio Aqua sendiri, the best seller kita kan di Sitmas yang pernah mendapatkan rekor muri, jual 88 juta pieces per tahun itu. Ya kita pemainnya banyak kan di situ. Memposisikan Bio Aqua. Nah, positioning ini juga penting kok. Gimana cara pelaku brand ya menetapkan positioning yang tepat sehingga apa yang dilakukan ini benar-benar memperkuat positioning mereka di satu market nih kok. Karena banyak yang berusaha nge-grab banyak market tapi ternyata nggak ada yang nyangkut, mending fokus gitu ya. Ya sebenarnya kita harus
melihat dulu kompetitor kita itu siapa, ya kan, dari pricingnya lah, kandungan dia apa kalau di skincare ya, terus mereka marketingnya seperti apa, ya kita harus mulai di situ. Kita bisa nggak nih ngelawan mereka, kita bisa nggak lebih bagus dari mereka. Kalau kita yakin ya kita coba ngelawan gitu kan. Tapi kalau nggak bisa, ya harus cari yang lain lagi. Ya gimana nih, USP atau nggak bikin inovasi sendiri, produk sendiri yang benar-benar unik, USP-nya, kita yakin kita semuanya tujuan di situ. Oke, mungkin tips and trick ya kok terakhir ya. Bagaimana untuk kita yang mungkin baru mau mulai membangun brand image, seperti apa yang harus dilakukan para pelaku bisnis yang mendengarkan kita? Kalau untuk yang pertama ya kita harus punya sosial media sendiri lah ya. Sosial media, ya kita pelan-pelan lah dengan budget yang kecil kita coba kreatif. Bagaimana kita menceritakan brand kita seperti ya. Gimana, ya itu nggak mudah sih memang. Tapi ya kita harus konsisten aja menjalankannya. Coba try and errornya gimana. Yang penting di kreatif itu sih industrinya. Industri kosmetik itu skincare tuh harus benar-benar kreatif. Cari ide-ide konten yang bagus, ya yang bisa kena relate dengan masyarakat kita ya. Gitu. Karena sekarang trennya juga bukan justru malah beauty industry yang aku lihat ataupun skincare ini bukan lagi ke influencer, justru bahkan ada konten yang dari karyawannya yang pakai produknya, bagaimana perubahannya. Itu kan satu kreativitas yang out of the box, kita nggak kepikiran ya untuk mungkin menjadikan karyawan sendiri ya kok ya sebagai influencer kita sendiri. Bukan hanya karyawan, kadang juga brand ownernya kan? Ya, kok Ayung juga mungkin salah satu korban dari dari mungkin tim sosmednya. Tim sosmed, anak saya juga korban. Oke. Tapi ya gitu ya, kreativitas dan juga pastinya inovasi diperlukan. Terkhusus komitmen dan konsistensi. Seperti itu. So thank you Ko Ayung sudah diajak ngobrol di podcast bisnis. Udah diundang. Yes, kita tunggu episode-episode lainnya bersama dengan Ko Ayung dan pastinya juga small listeners. Jangan lupa subscribe dan like video ini dan kita akan ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Smart Business. Lead you better.